Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Eka Aulia Fatona dengan NIM 251F10039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS yang berjudul Dampak Ketunanetraan terhadap Perkembangan Kognitif. Yang pertama adalah keterbatasan pembentukan konsep. Anak awas memperoleh konsep dari pengamatan langsung terhadap objek, warna, bentuk, ukuran, dan hubungan antar benda. Sebaliknya, anak tunanetra harus membangun konsep melalui perabaan atau taktil, pendengaran, penciuman, pengecapan, serta pengalaman secara langsung. Akibatnya, pembentukan konsep berjalan lebih lambat. Konsep yang bersifat abstrak lebih sulit dipahami. Sering terjadi miskonsepsi apabila pengalaman langsung kurang tersedia. Contohnya adalah gunung. Anak awas memahami konsep gunung melalui gambar, video, dan melihatnya secara langsung. Sedangkan disabilitas netra harus melalui 3 dimensi dan penjelasan verbal. Sehingga disabilitas netra memahami konsep melalui model 3 dimensi, penjelasan secara verbal, pengalaman langsung ke gunung. Tanpa melihat konsep tersebut, konsep gunung akan abstrak. 2. Hambatan dalam persepsi ruang. Disabilitas netra mengalami kesulitan dalam memahami arah kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, jarak, hubungan, spasial, dan ukuran. Ini berakibat orientasi lingkungan lebih sulit. Mobilitas membutuhkan latihan khusus, memahami peta lebih kompleks, sulit membayangkan bentuk bangunan. Stimulasinya, orientasi dan mobilitas, peta timbul, dan model 3 dimensi. Lambatnya penguasaan konsep abstrak. Banyak konsep akademik bersifat abstrak seperti contohnya pelangi, warna, awan, cakrawala, bayangan, perspektif, dan transparan. Anak disabilitas netra memerlukan deskripsi verbal, analogi, pengalaman multisensori, dan semakin sedikit pengalaman konkret, maka semakin sulit konsep abstrak yang dipahami. 4. Keterbatasan pengalaman insidental. Anak awas memperoleh banyak pengetahuan secara tidak sengaja, yaitu melihat kendaraan, melihat orang memasak, dapat melihat ekspresi orang, dan dapat melihat aktivitas masyarakat sekitar. Sedangkan anak tunanetra mengalami sebagian besar pengalaman tersebut. Dan akibatnya, pengetahuan umum berkembang lebih lambat, kosakatanya lebih sedikit, wawasan terhadap lingkungan terbatas, dan guru harus memberikan pengalamannya secara langsung. Kelima adalah hambatan dalam memahami sebab dan akibat. Contohnya, hujan menyebabkan jalanan basah, api menghasilkan asap, dan tanaman tumbuh karena disiram terus-menerus. Anak tunanetra membutuhkan penjelasan secara verbal, demonstrasi langsung, dan eksperimen secara nyata. Keenam adalah beban memori verbal yang lebih besar. Disabilitas netra banyak mengandalkan dari memori pendengaran, memori verbal, memori berurutan sehingga mereka dapat memiliki kemampuan yang lebih baik dengan cara menghafal. Namun itu juga memiliki tantangan. Informasi panjang yang terlalu panjang itu mudah terlupakan. Memerlukan pengulangan lebih banyak. Membutuhkan organisasi informasi yang sistematis. Adalah kecepatan pemrosesan informasi lebih lambat. Informasi visual dipahami secara cepat. Sebaliknya, membaca Braille dilakukan secara satu karakter demi satu karakter menggunakan ujung jari. Akibatnya, membaca jadi lebih lambat, mencari informasi jadi lebih lama, serta
jika ujian itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal tersebut bukan karena kemampuan berpikir rendah, tetapi karena akses informasinya itu berbeda. 8 adalah kesulitan dalam generalisasi konsep. Anak awas mudah menggeneralisasi bahwa semua kursi memiliki fungsi yang sama, yaitu tempat duduk, walaupun bentuknya berbeda-beda. Sedangkan anak tunanetra mengalami atau membutuhkan pengalaman meraba berbagai jenis kursi agar mampu mengetahui konsep umum tersebut. Semakin banyak kemampuan konkret, semakin baik kemampuan generalisasi berkembang. Kesembilan adalah hambatan pada perhatian terhadap lingkungan. Perhatian banyak dipicu oleh rangsangan visual. Karena tidak dapat melihat objek secara langsung, perubahan warna, ekspresi wajah, gerakan orang disabilitas netra kurang memperoleh stimulus spontan. Akibatnya, perhatian harus dialihkan melalui suara, dan guru harus memberikan petunjuk verbal lebih banyak. Apabila banyak contoh konkret dan pengalaman langsung, kesulitan memahami simbol visual. Anak tunanetra tidak dapat mengakses grafik, bagan, diagram, flowchart, peta, dan infografis. Sehingga guru harus mengubah materi menjadi braille, gambar timbul, model 3 dimensi, dan deskripsi verbal. 12 adalah perkembangan imajinasi berbeda. Imajinasi disabilitas netra dibangun melalui suara, sentuhan, aroma, pengalaman, dan bukan melalui gambar visual. Maka dari itu, deskripsi mereka terhadap objek berbeda dengan anak awas. 11. Kemampuan berpikir logis tetap berkembang. Kemampuan analisis anak disabilitas netra dapat berkembang optimal jika memperoleh pendidikan yang sesuai, media aksesibel, dan pengalaman belajar yang kaya. Terakhir adalah potensi kompensasi melalui indera lain. Keterbatasan penglihatan sering diimbangi dengan peningkatan penggunaan indera lain, seperti contoh pendengaran yang lebih peka, kemampuan mengenali suara, dan sensitif terhadap sentuhan, daya ingat verbal yang kuat, serta konsentrasi mendengarkan yang lebih baik. Kemampuan ini berkembang terutama karena latihan dan penggunaan yang intensif, bukan karena semua anak disabilitas netra secara otomatis memiliki indera yang tajam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're